Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV Samsung. Untuk ukurannya lumayan besar teman-teman, 60 in. Untuk tipe detailnya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Berdasarkan informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasanya TV ini mati total, dan jika dicolokkan ke listrik itu meterannya itu langsung turun teman-teman. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Dan inilah power supply dari mesin TV Samsung tersebut untuk ukuran 60 in setelah saya bongkar untuk cover belakangnya. Sebagaimana informasi yang saya terima dari pasien saya, bahwasannya TV ini jika dicolokkan itu listriknya tuh langsung turun teman-teman, meterannya tuh langsung turun. Dengan melihat kasus tersebut, tentunya kita langsung aja fokus di area power supply-nya, dan ini adalah modul power supply-nya. Selanjutnya coba kita lakukan pengecekan secara global. Di sini saya gunakan range pengukuran dioda. Jika terdengar bip panjang seperti ini, nah ini artinya ada yang short. Untuk pengetesan pertama kita lakukan pengetesan untuk fuse-nya ini, apakah fuse di sini itu masih bagus. Untuk fuse, nah dan fuse nampaknya putus teman-teman. Ya, putus, tidak terhubung. Selanjutnya kita lakukan pengukuran fuse di sini. Di sini juga ada fuse kecil teman-teman. Ini adalah fuse. Nah teman-teman cukup dengarkan buzzernya aja. Nah untuk fuse ini bagus. Untuk komponen-komponen yang lain, dioda, biasanya untuk kasus seperti itu ada dioda yang short teman-teman. Untuk dioda yang di sini apakah bagus? Nah nampaknya dioda bagus. Untuk dioda yang sebelah sini, nah ini saya agak curiga ya. Kalau saya balik untuk probe-nya, nah ini nampaknya dioda bermasalah. Nah di sini ada dua dioda, yang satu ini memang short teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini ada dua dioda yang dipasang saling terbalik. Untuk yang dioda ini, nah untuk yang dioda ini terdengar short. Coba kalau saya balik untuk probe-nya, nah bisa teman-teman dengarkan dioda ini short. Tapi shortnya dioda ini bisa jadi karena short keduanya atau salah satunya aja ya. Ini jelas short. Kalau saya balik, nah ini juga short. Selanjutnya di sini juga ada dioda. Nah nampaknya bagus. Di sini juga ada dioda. Nah nampaknya bagus. Bagus. Dari sekian pengukuran ini sudah terlihat jelas tadi untuk kedua dioda ini short. Shortnya dioda ini bisa jadi karena memang diodanya sendiri yang short, atau ada komponen lain yang terhubung dengan dioda ini yang mungkin short. Mari kita bongkar untuk power supply-nya dan kita cek lebih detail. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini power supply saya sudah angkat, saya sudah posisikan seperti ini. Dan untuk kedua dioda ini yang tadinya tertanam di sini, terpasang di sini nih, saya sudah ganti. Ya memang untuk kedua dioda ini memang short teman-teman. Coba kita lakukan pengukuran secara terpisah dan teman-teman bisa lihat untuk hasil ukurnya seperti apa. Nah bisa teman-teman lihat untuk hasil pengukuran dioda ini memang short, dan kalau saya balik untuk probe-nya, nah sama aja, ini memang short. Selanjutnya untuk dioda yang satunya, nah ini apalagi ini lebih parah shortnya, dan ini yang ini benar-benar terhubung. Kalau saya balik untuk diodanya sama aja, dan fake untuk kedua dioda ini memang short teman-teman. Selanjutnya setelah penelusuran lanjutan saya, di sini saya menemukan MOSFET untuk tipenya tidak begitu jelas ya teman-teman. Ya ini tipenya 10NM60N. Dan untuk MOSFET ini tadinya tertanam di sini. Ini pun saya sudah lakukan pergantian. Kebetulan yang short itu cuma satu ini.
Selanjutnya setelah pergantian kedua dioda dan satu MOSFET itu, selanjutnya kita coba hidupkan untuk power supply ini apakah sudah benar. Di sini untuk fuse saya ganti dengan menggunakan bohlam seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya coba saya colokkan. Jika nanti si bohlam ini menyala terang, artinya untuk power supply ini masih ada masalah. Dan jika bohlam ini nantinya nyala terang terus mati, itu artinya power supply ini sudah bagus. Coba saya colokkan dan teman-teman bisa lihat bohlamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya cabut lagi teman-teman. Dari hasil percobaan bisa teman-teman lihat si bohlam masih menyala terang ya teman-teman. Tadi bisa teman-teman lihat di sini. Artinya untuk power supply ini masih ada masalah, masih ada yang short. Dan selanjutnya akan saya coba lakukan penyelidikan lanjutan untuk permasalahan shortnya itu ada di mana. Kalau melihat dari komponen yang tertanam di sini, tadi untuk MOSFET ini tuh short, tapi yang satunya itu tidak. Dan kalau saya telusuri untuk jalurnya, kedua MOSFET ini di drive oleh IC ini teman-teman. Ini IC drivernya. Selanjutnya yang di sini ini IC driver juga, tapi ini untuk ngedrive MOSFET yang di sini. Selanjutnya coba saya lakukan pengecekan apakah saya ada spare part penggantinya. Coba akan saya selidiki terlebih dahulu. Lanjut. Oke teman-teman, dari sekian proses banyak hal yang saya dapat ilmunya dari prosesnya ini. Satu hal yang perlu teman-teman catat bahwasanya untuk memperbaiki power supply seperti ini, tentunya kita harus pahami secara detail dari bagian-bagian dan cara kerjanya. Di sini akan saya sharing-sharing apa yang saya tahu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi pada dasarnya untuk power supply ini terbagi menjadi dua bagian. Di sini bisa teman-teman lihat ada garis hitam. Dan garis inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk komponen yang tertanam di area sini sebelum trafo ini adalah area primer. Selanjutnya untuk komponen-komponen yang tertanam di area sesudah trafo ini atau setelah garis ini adalah area sekunder. Untuk kasus kali ini permasalahan tuh ada di area primer teman-teman. Coba saya balik. Sama, bisa kita lihat di sini ini adalah garis putih. Di sini adalah area primer, selanjutnya ini adalah area sekunder. Di area primer ini terdapat beberapa blok. Di sini ada 3 blok teman-teman. Blok yang pertama ini adalah area komponen PFC dan ini untuk trafo resonannya. Selanjutnya blok berikutnya ini adalah area primer untuk ngedrive tegangan standby 5 volt dan ini adalah IC PWM nya. Selanjutnya ini adalah area trafo utama yang mengeluarkan tegangan-tegangan 13 volt dan tegangan line yang mengarah ke driver backlight. Dan untuk memperbaiki power supply yang short, wajib hukumnya teman-teman gunakan bohlam seperti ini, karena bohlam ini akan memberikan manfaat yang lebih buat para teknisi. Jika ada komponen-komponen yang short dan kita mencobanya, komponen yang short itu tidak akan bertambah banyak, tidak akan merembet. Dan jika power supply ini masih ada yang short atau ada masalah, ditandai dengan nyalanya bohlam ini dengan terang. Dan saat dicoba, jika bohlam ini menyala redup atau mati, itu artinya power supply sudah tidak ada masalah. Dan selanjutnya untuk bohlam ini bisa kita lepas dan kita pasang kembali untuk fuse-nya. Mohon maaf untuk proses perbaikan kali ini saya memang tidak merekod secara detail, tapi di sini akan saya sampaikan kronologi prosesnya ya, karena kalau saya rekod secara detail tentunya untuk durasinya itu akan lama sekali. Dan untuk kali ini saya tadi sudah melakukan pergantian di MOSFET ini teman-teman, kedua MOSFET ini. Selanjutnya 2 dioda yang di sini. 2 dioda ini tadinya terukur short. Selanjutnya kedua MOSFET ini pun short. Setelah pergantian komponen tersebut, untuk power supply ini belum bisa hidup dan masih ada permasalahan lain. Dari sekian proses saya menemukan komponen di sini teman-teman. Di sini ada komponen SMD, komponennya sangat kecil sekali. Komponen tersebut itu sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan komponen ini berfungsi mensuplai IC PWM yang ini teman-teman. Setelah mendapat trigger PS on, komponen ini mensuplai IC PWM yang ini. Dan untuk kali ini saya menggantinya dengan transistor biasa untuk tipe komponennya A1015. Untuk pemasangannya seperti ini. Nah, seperti itu.
Setelah pergantian komponen transistor yang di sini pun TV belum bisa start, dan selanjutnya saya mencari-cari sumber permasalahannya. Ternyata saya menemukan komponen SMD kecil banget di sini lagi, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, ini komponennya juga sangat kecil. Untuk kode marking yang di partnya itu termarking 43A, dan saya telusuri untuk komponen ini adalah semacam IC seperti IC yang ngedrive optocouple, yaitu 431. Ini pun konslet atau short. Setelah pergantian komponen-komponen tersebut, alhamdulillah untuk power supply ini sudah normal kembali. Selanjutnya untuk mengetahui output-outputnya, coba kali ini kita coba hidupkan dan kita kasih input. Saya colokkan dan teman-teman bisa lihat untuk bolamnya ini jika nyala terang, artinya untuk power supply ini masih ada masalah, dan jika si bolam itu nyala sesaat terus mati, itu artinya untuk power supply sudah oke. Saya colokkan. Ya kayak mama tuh bagus deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa teman-teman lihat barusan di sini untuk lampu ini nyala sesaat. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran tegangan. Barangkali ini nanti ada manfaatnya buat teman-teman. Untuk test point di dioda bridge-nya di sini, coba kita lakukan pengukuran. Nah, di sini terukur 284 volt. Selanjutnya masuk ke dioda ini, kita ukur kembali di sini. Ini naik menjadi 300 volt, 304 volt. Selanjutnya di test point elko-nya ini juga terukur 303 volt, dan itu sama karena memang sudah output dari komponen PFC. Selanjutnya dari jalur ini masuk ke fuse. Di sini ada fuse yang ngedrive IC PWM untuk tegangan standby-nya. Di sini kita ukur dan ini sama, terukur 303 volt. Selanjutnya untuk VCC IC driver yang di sini coba kita ukur. Nah, di sini terukur 16 volt. Dan untuk VCC in IC driver yang untuk ngedrive MOSFET-nya ini setelah melalui transistor A1015 tadi, coba kita ukur untuk outputnya di sini. Nah, di sini hadir 15,51 volt. VCC ini untuk ngedrive IC PWM ini ya teman-teman. Dan IC PWM ini ngedrive kedua MOSFET yang di sini. Di MOSFET ini kita ukur. Nah, di sini untuk MOSFET yang sebelah sini terukur 150 volt. Untuk MOSFET yang kedua di sini terukur 300 volt. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran untuk outputnya. Ini barangkali ada manfaatnya buat teman-teman sekalian. Untuk groundnya di sini. Selanjutnya untuk output 5 voltnya di sini. Nah, untuk output standby 5 volt terukur 5,287 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk 13 voltnya test point-nya di sini. Nah, untuk 13 voltnya terukur 12,80 volt dan itu stabil. Selanjutnya untuk output ke arah backlight di sini teman-teman. Nah, di sini terukur 214 volt. Yang ini pun sama 214 volt. Selanjutnya di sini banyak MOSFET. Sini terukur 3,6 volt. Ini sama. Ini sama. Nah, di sini 135 volt. Di sini 214 volt. Untuk MOSFET yang ini 135 volt. Dari hasil pengukuran ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Barangkali ada kasus yang sama untuk permasalahan saya ini. Hasil pengukuran tersebut mudah-mudahan bisa menjadi acuan buat teman-teman sekalian. Selanjutnya kita ganti untuk bolamnya itu dengan fuse awalnya dan kita assembling ke TV-nya. Lanjut. Selanjutnya setelah TV saya assembling total, mari kita coba hidupkan untuk TV-nya. Saya colokkan. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Dan logo Smart TV sudah tampil ya teman-teman barusan. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Kita coba masuk ke YouTube, apakah memang sudah smart untuk TV ini. Bisa teman-teman lihat di sini ada YouTube, artinya TV ini memang sudah smart teman-teman. Nah, seperti ini. Coba saya masuk ke channel saya. Ini sudah keluar.
Dan alhamdulillah untuk kali ini sudah masuk ke channel saya. Di sini saya juga punya konten-konten healing atau perbaikan-perbaikan elektronik, dan saya coba salah satu aja. Di sini coba yang ini. Nah, ini adalah konten saya yang mengenai healing-healing, bisa teman-teman lihat. Alhamdulillah berjalan dengan lancar untuk YouTube-nya. Untuk kali ini saya tidak mencoba untuk musik ya teman-teman, karena memang takutnya kena copyright. Dari hasil percobaan ini saya sudah bisa pastikan untuk TV ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oblok.